Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus, datanglah, lawatlah setiap kami, sehingga yang berbeban berat ada kelepasan, yang susah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada mukjizat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, shalom semuanya. Ada Ibu Linda, ada Kakak Joni, selamat bergabung. Kakak Parat Pusat, ya, Kakak Mandala, dan Kakak Rafael, Ibu Albertine, Ibu Linda 8888, selamat bergabung semuanya. Ibu Esther, shalom. Ya, Kakak Huta Galung, Kakak Kristina, selamat pagi. Selamat memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kita mau katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih Tuhan Yesus, yang mana hati kami hanya menuju kepada-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, rasa-rasanya seperti di surga ketika saya menaikkan pujian ini. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua, mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi ya. Untuk sejenak biarlah kita melupakan setiap masalah kita. Kita mau fokus menyembah Tuhan. Tuhan, kita hadir di tengah-tengah kita ketika kita menaikkan puji-pujian ini ya. Biarlah mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Kau akan merasakan hadiratnya, kau akan merasakan sentuhan kasih sayangnya. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Kau. Tuhan, semua puji-pujian. Tidak ada satu pun rancangan pun yang jahat atas hidup kami. Kau baik, Kau selama-lamanya baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Dan sebentar kami mau sama-sama kembali belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih. Engkaulah yang menaruh setiap perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Karena hamba-Mu ini tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Ya Roh Kudus, kiranya terangilah mata hati setiap kami yang hadir di sini, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan tolonglah setiap kami ya Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Shalom semuanya, sekali lagi ada Ibu Roberta, ada Kakak Keranjang Allah, Kakak Joy, Shalom, Ibu Eli, ya, apa kabar semuanya? Kakak Veronica, Ibu Emi, Kakak Christina, Kakak Magdalena, ya, Kakak Tompu, Kakak Rina, Kakak Siamik, Kakak Katarin, ya terima kasih Kakak Katarin, ini baik sekali ya, dia tahu apa tetangganya sakit, dia bela-belain gitu ya, untuk datang ke rumah tetangganya supaya didoakan. Wah, terima kasih ya Kakak Tarik. Ibu Aida, Shalom dari Malaysia ya, Kakak Ica, Ibu Mercy, Kakak Maria Chong, Kakak Penny, Shalom, Kakak Dina, Dina Nadek, Kakak Linda, Kakak PTT, Ibu Roberta tadi sudah ya, Ibu Tiurma, Shalom ya. Ini Ibu Tiurma yang sama kah yang dulu saya suka doakan atau beda ya? Ibu Mary, selamat bergabung. Ibu Mercy, Kakak Veronica, dan semuanya. Ya, oke, kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Masih meneruskan sedikit tentang iman, boleh? Ataukah udah mau ganti? Kalau ganti ya saya ganti, saya menyesuaikan. Saya bisa menyesuaikan ya. Boleh ya. Oke. Kalau mau ganti juga nggak apa-apa. Saya bisa menyesuaikan ya. Supaya kita semua benar-benar ya, bukan hanya mengetahui iman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi orang-orang yang beriman. Karena kan teladan kita bukankah Bapak Abraham ya kan? Dikatakan Abraham itu orang yang beriman. Makanya kayaknya rasa-rasanya ada yang salah kalau kita mengaku anak Abraham, tetapi kita tidak bisa mempraktekkan iman. Ya kan? Oke, kembali lagi ya mengenai iman. Kemarin kita sudah belajar yang pertama apa? Iman Allah, kita sudah belajar ya kan? Iman yang ketika kita memperkatakan sesuatu itu pasti harus terjadi, itu sudah terjadi bahkan ya. Jadi itu adalah iman Allah yang ketika Tuhan mengatakan sesuatu itu tidak ragu-ragu, dia tidak berpikir apakah perkataannya itu akan terjadi atau enggak, tetapi dia tahu itu pasti akan terjadi, sudah terjadi bahkan ya, itu harus terjadi. Itu adalah iman Allah. Kita sudah belajar itu dari Markus 11 ayat 22 sampai 24. Nah, Bapak Ibu, jangan lagi ya moga-moga atau mudah-mudahan ya. Tetapi ingat, sebelum Anda memperkatakan perkataan itu, saya undang untuk bertanya dulu sama Tuhan ya. Jadi jangan sampai apa kata firman apa, kata kita lain gitu ya. Jadi kita sendiri yang harus menyelaraskan dengan kehendak Bapa. Ya kita tahu kehendak Bapa itu apa, kehendak keselamatan itu semua sudah
sudah diberikan kepada kita ya. Tetapi untuk secara khususnya saya mengundang Anda itu untuk bertanya dulu sama Tuhan sebelum Anda memperkatakan apa yang Anda ingin lihat terjadi ya, supaya nggak salah. Nah yang kedua, kemarin kita belajar bahwa mukjizat itu bekerja menurut iman kita ya kan, atau menurut apa yang kita percaya. Kemarin kita sudah belajar tentang wanita yang sakit pendarahan, bagaimana mukjizat terjadi menurut apa yang dia percaya. Kita sudah belajar mengenai kepala rumah ibadat Yairus ya kan, bagaimana dia mendapatkan kesembuhan, metodenya seperti apa yang dia percaya ya kan. Jadi si wanita sakit pendarahan mendapatkan kesembuhan seperti metode yang dia percaya, seperti cara yang dia percaya. Dan demikian pula kepala rumah ibadat mendapatkan mukjizatnya seperti yang dia percaya ya kan. Nah kita juga belajar bagaimana ada seorang perwira ya yang mendapatkan kesembuhan untuk anak buahnya seperti yang dia percaya. Nah yang dia percaya itu seperti apa, itu terserah Anda dan saya ya kan. Kita sudah belajar bahwa Tuhan memberikan kita itu pilihan bebas untuk percaya seperti apa. Karena hal seperti itu kan Tuhan tidak ngasih tahu engkau harus percayanya seperti ini, tidak tertulis di firman Tuhan bukan. Nah kita masih mau belajar ya mengenai mukjizat itu bekerja menurut iman kita atau menurut apa yang kita percaya. Saya mau ngambil dari perikop Matius 9 ayat 27 sampai 29 ya. Matius 27 sampai 29, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta. Saya bacakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat yang ke-29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Perhatikan, Tuhan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ya kalau saat itu mereka nggak percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan mata mereka, apakah mereka sembuh? Enggak ya. Atau apakah kalau memang level iman mereka belum sampai ke kesembuhan total, mungkin lebih baik, ya mungkin kesembuhannya sama seperti apa yang mereka percaya, bukan lebih baik doang ya kan. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat di Kisah Para Rasul 14 ayat 8 ya. Bagaimana, perhatikan bagaimana Paulus menyembuhkan orang ya. Kisah Para Rasul 14 ayat 8, saya bacakan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat. Perhatikan, Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Perhatikan, Paulus itu lihat dulu, menatap dulu, ini orang punya iman atau enggak.
kalau enggak capek doanya, kalau enggak sembuh ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, kesembuhanmu itu, mukjizatmu itu tergantung daripada imanmu. Masih ingat kemarin yang kita sama-sama baca bahwa imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Jadi imanmu lah yang yang membuat terobosan. Jadi hari ini jangan cepet-cepet nyalahin Tuhan. Tuhan gak nolong saya, Tuhan kok doa saya gak didengar. Ayo sekarang mau kita sama-sama periksa, apakah kita sudah punya iman untuk terobosan kita? Apakah kita sudah sama-sama punya iman untuk mukjizat kita? Sekarang mari perhatikan apa yang kau percaya. Apa yang kau percaya? Sekarang kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu ya, yang sekarang butuh mukjizat, siapa yang butuh mukjizat? Ketik amin yang butuh mukjizat, atau ketik saya, jadi saya tahu ya siapa saja di sini sekarang yang lagi butuh mukjizat. Terima kasih Bu Esther, Kakak Dewi ya, Ibu Albertine, Mercy, Kakak Christina, Kakak Fiona, Kakak Magdalena, hampir semuanya kayaknya butuh mukjizat ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, apakah engkau percaya? Mukjizat apa dulu ya? Kita itu harus spesifik ya. Jangan asal saya butuh mukjizat. Itu belum spesifik. Kita mau sama-sama belajar detail ya, supaya kita paham, bisa melakukannya, dan kita bisa mengalami mukjizat itu. Kita harus tahu dulu apa yang kita mau ya. Kalau kita juga nggak tahu apa yang kita mau, kita aja sendiri bingung gitu. Bagaimana mungkin kita bisa memerintahkan itu terjadi di dalam hidup kita? Kita itu harus tahu dulu apa yang kita mau, apa yang kita mimpikan bersama-sama dengan firman Allah. Kita harus tahu dulu. Misalnya mukjizat kesembuhan apa? Kita harus detail ya. Makanya memerintahkannya juga bisa dengan spesifik dan detail. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, bukan karena Tuhan tidak mau menolongmu, tetapi apakah engkau dan saya sudah menyelaraskan hati kita, kepercayaan kita dengan firman-Nya? Ya, perhatikan, bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak dapat melakukan banyak mukjizat. Tuhan Yesus itu teladan kita yang sempurna Bapak Ibu. Ketika dia datang di dunia ini, dia 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Maksudnya dia meninggalkan keilahiannya semuanya, kuasanya dia tinggalkan semua, mengambil rupa dalam bentuk manusia. Dan pada saat Tuhan Yesus di dunia ini, dia harus mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan mukjizat-mukjizat, ya kan? Nah, sama persis dengan kita saat ini kan, kita ini 100% manusia bukan? Sama persis dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, kita juga harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, ya kan? Dengan iman, lewat iman kita. Nah, perhatikan, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang membangkitkan orang mati, yang mencelikan mata buta, ya kan, yang membuat orang lumpuh berjalan, yang melipat gandakan 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Itu adalah teladan kita yang sempurna. Kenapa? Karena dia adalah 100% manusia. Kita siapa? Kita 100% manusia juga bukan? Jadi Tuhan Yesus itu adalah teladan kita yang sempurna. Seharusnya apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan, kita juga bisa lakukan. Bahkan di firman Tuhan, greater things you will do than this. Dalam versi New King James Version-nya begitu ya. Hal-hal yang lebih besar dari ini engkau dapat lakukan, kata Tuhan Yesus. Di kitab Yohanes dia ngomong begitu. Kenapa? Karena dia naik ke surga, dan dia memberikan kita rohnya. Rohnya itu sudah diberikan kepada kita. Nah, Tuhan Yesus yang super duper dahsyat itu pun, dia tidak bisa melakukan banyak hal di tempat asal kediamannya. Masih ingat?
Kenapa? Karena orang-orang nggak percaya sama dia. Saya bacakan ya, di Matius 13 ayat 54 sampai 58 saya bacakan ya. Ini bukti apa? Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa imanmu lah yang menyelamatkan engkau ya. Bukan Tuhan gak mau nolong. Seringkali umat Tuhan itu gak paham firman. Ya kan, seringkali kitanya yang gak paham firman ya. Bukan karena Tuhan tidak mau nolong, Tuhan mah sudah nolong. Tuhan sudah membayar semua harga daripada kemenanganmu, berkatmu, kesembuhanmu di atas kayu salib. Cuman kitanya yang gak paham firman dan gak melakukan firman, yang gak menyelaraskan hati kita, iman kita dengan firman. Ya, saya senang sekali membongkar semua kebohongan-kebohongan si jahat ya. Saya senang ya supaya kita semua itu paham. Oke, saya bacakan ya, Matius 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena, perhatikan ayat yang ke-58, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Perhatikan, bukan kuasa Tuhan yang kurang besar, bukan Tuhan yang tidak mau menolong, tetapi apa? Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Makanya kata firman Tuhan ya, orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, mereka itu akan berhasil dan beruntung, bukan? Kenapa? Karena mereka mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Makanya mereka akan mendapatkan mukjizat, keberuntungan, karena mereka paham dan melakukan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tahu kan, bukan Tuhan yang menahan berkatnya atas engkau. Bukan Tuhan yang tidak mau menyembuhkan engkau. Berhenti kecewa sama Tuhannya. Berhenti kecewa sama Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau bisa percaya untuk segala sesuatu yang kau sedang gumulkan itu? Segala sesuatu yang kau rindukan terjadi di dalam hidupmu itu, apakah engkau bisa percaya bahwa itu terjadi? Ya kan? Luar biasa firman Tuhan itu ya. Kalau kita mengerti dan melakukannya, luar biasa. Kemarin saya sudah mengajarkan bagaimana caranya untuk menambah iman ya. Saya tidak akan membahas lagi, karena kalau diulang-ulang kasihan yang setiap hari ngikut live saya. Ada yang tahu, masih ingat kan bagaimana caranya kita menambah iman, ya kan? Saya pernah bagikan itu. Kalau orang yang gak punya iman, bagaimana caranya supaya bisa punya iman, saya sudah membahas kan. Yang sudah pernah dengar bilang sudah gitu, ketik sudah. Yang belum ketik belum, jadi saya tahu ya yang mana yang sudah, yang mana yang belum. Maksudnya lebih banyak yang mana gitu, yang sudah apa yang belum. Belum, oh kakak Kristina belum ya. Belum, oh banyak juga yang belum ya. Belum, oh banyak juga yang belum. Banyak juga yang belum. Yang sudah kakak Dewi, ya terima kasih ya. Oh banyak yang belum. Sudah belum. Aku udah lupa. Wah, Kak Orlando.
Iya, belum, sudah. Oh, ternyata baru sedikit ya yang sudah ya. Oke, oke, tidak apa-apa diulang. Nggak apa-apa Kak Ibu Liliel ya, nggak apa-apa ya. Boleh diulang ya. Oke, bagaimana caranya? Oke, nanti deh ya, nanti deh ya. Kita teruskan dulu ini, baru nanti kita ke sana ya. Supaya sayanya nggak loncat-loncat. Kadang saya suka loncat-loncat, jadi lupa tadinya mau bahas apa gitu ya. Oke, kita belajar bahwa kesembuhanmu itu, mukjizatmu itu terjadi menurut kepercayaanmu ya. Seringkali di dalam pelayanan kesembuhan, doa kesembuhan ya. Kenapa saya juga sama mungkin Bu Esther ya juga ya, sama-sama kita ya, Bu Eli juga ya. Kita ini sebelum doa kesembuhan, apalagi ya kalau mau dipanggil di sini, kenapa kita kadang nggak maksudnya asal manggil. Kadang kita bertanya dulu sama Roh Kudus, apakah ini orang imannya sudah siap? Kalau nggak siap, percuma kita mendoakan ya, bisa berjam-jam, nothing happens. Nothing happens itu tidak ada sesuatu pun yang terjadi ya. Kenapa? Karena imannya belum ada. Saya masih ingat sekali dengan orang yang saya doakan untuk Untuk gondok, bukan gondok ya, tumor di lehernya. Yang satu besar, yang satu kecil. Dan ketika saya doakan, sudah konseling lama, melepaskan semua kepahitan dan lain sebagainya. Udah gitu, saya doakan kesembuhan, dia bilang nggak ada yang terjadi, sama percis, masih sama kayak gitu. Saya bilang iman ibu dipakai. Kuasa Tuhan itu real, iman ibu dipakai. Ya. Setelah si ibu itu oke, imannya dipakai, langsung baru beberapa menit didoakan langsung hilang, lenyap semuanya ya. Nah, itu membuktikan Bapak Ibu, tadinya maksud saya ya kuasa-kuasa jahat itu ya, roh jahat itu mau mengetes siapa yang lebih kuat gitu, kepercayaan kita ataukah mereka ya kan. Mereka itu bisa mengintimidasi kita loh, bisa banget ya. Kayak kemarin itu saya berdoa untuk yang sakit tumor payudara yang besar itu ya. Saya bilang, ibu saya ini masih kuat ya, saya tidak akan berhenti sebelum si tumornya hilang, saya bilang. Itu ya saya mendoakan berapa ya, 1 jam ya kalau nggak salah ya. Tumornya gede sekali ya. Udah gitu ya, setelah didoakan memang mengecil ya. Ibu akhirnya, tadinya si ibunya bilang enggak berubah sama sekali. Ayo, itu harus pergi, pokoknya harus pergi. Saya bilang, nah itu iman Allah ya. Pokoknya harus ngotot ya. Itu adalah iman Allah. Ketika kita memerintahkan sesuatu, itu harus terjadi. Itu pasti terjadi. Itu saya mempraktekkan iman Allah waktu itu ya, waktu mendoakan si ibu yang sakit. Kayaknya ada di sini ya. Ada nggak? Saya lupa namanya siapa ya, karena tiap hari ngedoain banyak orang, jadi saya lupa namanya siapa ya. Saya bilang, enggak ibu, itu harus terjadi pokoknya. Nah, itu iman Allah ya. Bapak Ibu bisa praktekkan itu seperti itu. Mungkin dalam kasusmu yang berbeda, mungkin dalam kasus keuangan misalnya. Pokoknya apa yang saya katakan itu harus terjadi. Kenapa? Karena saya ini punya DNA-nya Allah loh. Ya jadi maksud saya, tapi jangan memerintah orang seperti itu, Bu. Jangan ya memerintah orang harus ngapain, bukan seperti itu ya. Tetapi ketika kita memerintahkan sesuatu di alam roh, itu harus terjadi. Kita itu harus ngotot, nggak boleh mundur. Itu namanya iman, Bapak Ibu. Saya bilang sama si ibunya, ibu saya tidak akan berhenti berdoa sampai tumornya hilang semua, saya bilang. Kemarin itu didoakan sampai turun 50% katanya.
Terus gimana ibu? Ya tadinya keras banget, sekarang udah lembek. Ibu pakai imannya. Saya bilang, saya masih bertahan di sini. Saya masih tidak akan berhenti mendoakan ibu sebelum tumornya hilang semua. Cuman kata si ibu, udah lah bu, nggak apa-apa lah bu, nanti sembuh lah bu. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau maksud saya, kalau orangnya benar-benar beriman, sepakat apalagi sama saya berdoa, kekuatan itu, kuasa itu akan meledak ya, akan seperti bom atau meledak gitu ya. Karena kita ada kesepakatan, ada iman dari orang yang kita doakan. Tetapi kalau orangnya imannya nggak ada, susah banget bagi kita untuk ya itu tadi, untuk mendapatkan mukjizat. Jadi sekali lagi, bukan karena kuasa Tuhan kurang, bukan karena Tuhan tidak mau menolong, balik lagi imanmu, karena imanmu lah yang menyelamatkan kau. Kemarin kita percaya ya kan. Nah, saya mau sama-sama mengajak Bapak Ibu semua, kita sama-sama belajar dari Abraham ya, dari Abraham Bapak Ibu. Dari Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Pembacaan firman Tuhan agak panjang, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini akan menekankan poin saya ya. Oke. Kejadian 18 ayat 22 sampai 31. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Ini ceritanya ketika Abraham tawar-menawar sama Tuhan. Dia berdoa syafaat tentang kota Sodom dan Gomora yang mau dihancurkan oleh Tuhan ya, oleh karena dosa-dosa mereka. Kemudian ayat yang ke-24, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Luar biasa ya Abraham itu, rendah hati sekali. Ya Tuhan, saya juga mau seperti Abraham, begitu rendah hati walaupun dia begitu dekat dengan Tuhan ya. Oke, kita lanjut. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang kelima itu firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan Oke, tadi saya sampai mana ya, kelewat ya. Ya udah, saya bacakan ya ayat yang ke-29. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Katanya, sekiranya
mohon maaf, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Perhatikan Bapak Ibu, cerita ini berhenti. Kenapa? Karena Abraham berhenti percaya bahwa Tuhan sesungguhnya ya bisa melakukan jauh lebih daripada yang 10 itu. Andai ya Bapak Ibu, mari kita berandai-andai ya kan. Andai Abraham bisa percaya bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora, kalau misalnya didapati hanya ada 1 orang benar di situ, ya kan? Maka saya percaya kota Sodom dan Gomora sampai hari ini masih akan tetap berdiri, tidak akan dimusnahkan oleh Tuhan, ya kan? Andai, sekali lagi ya, andai. Ya, jangan andai-andai kayak nyanyi apa ya? Ada kan lagunya itu andai. Kayak gimana lagunya andai-andai? Yang bisa nyanyi monggo silahkan. Saya jadi diingatkan ya lagu andai-andai. Iya, mari perhatikan, andai saja Abraham punya iman untuk percaya. Andai aku jadi orang kaya. Oh iya kata Ibu Esther ya, itu ya lagunya. Andai, gimana sih lagunya? Nah, Bapak Ibu jangan berandai-andai. Sekarang mulai praktekkan imanmu. Apa yang kau bisa percaya terjadi di dalam hidupmu. Apa yang kau percaya bisa terjadi di dalam keluargamu, rumah tanggamu, di dalam keuanganmu, kesehatanmu. Apa pertanyaannya? Apa yang kau bisa percaya ya? Sejauh mana engkau bisa percaya, sejauh itulah mukjizatmu engkau bisa dapatkan. Jadi jangan berpikir, orang itu kadang suka berhayal ya. Saya kepengen, kayak tadi lah lagu ya, andai aku jadi orang kaya misalnya. Tetapi kita punya iman nggak sampai ke sana. Kita nggak percaya bahwa kita bisa jadi orang kaya. Misalnya ya, lagu yang tadi ya, maksudnya mengacu kepada lagu yang tadi. Iman kita harus sampai ke sana. Jadi jangan apa-apa nyalahin Tuhan gitu. Tuhan, kau tidak adil. Kenapa engkau tidak memberkati saya seperti si A, si B, si C? Sekarang pertanyaannya bukan Tuhan tidak memberkati Anda. Tuhan sudah membayar semua harga berkatmu di atas kayu salib, bukan? Pertanyaannya, apakah Anda mau bermimpi bersama-sama dengan Tuhan untuk merenda kehidupanmu bersama-sama dengan Tuhan, merenda masa depanmu, yaitu mulai daripada benih apa? Benih imanmu. Benih imanmu itu harus dipraktekkan. Mari mulai bermimpi bersama dengan firman Allah. Mari mulai menciptakan, memprogram masa depanmu, kesehatanmu, keuanganmu, keluargamu. Ya, karena itu tidak dengan, maksud saya, tidak dengan serta-merta gitu ya. Kita itu harus menabur. Menabur apa? Menabur lewat impian kita, lewat iman kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, ya kan? Kalau misalnya kita punya mimpi, misalnya mimpi mau jadi dulu gitu ya, dulu waktu saya dulu awal-awal karir ya, saya itu mimpi pengen jadi bos sendiri gitu ya. Saya kerja cuma berapa bulan gitu, nggak lama ya, puji Tuhan ya. Kerja itu cuma
kayaknya 6 bulan gitu ya. Udah gitu kan saya hamil, punya anak, jadi saya harus berhenti. Setelah itu ya memang ada mimpi, sekali lagi mulai semuanya dari mimpi ya, pengen punya usaha sendiri, pengen ada hubungannya dengan properti. Nah, apa yang terjadi? Nanti saya akan bagikan ya, kayaknya saya sudah pernah bagikan segala sesuatu yang kita pikirkan terus menerus, segala sesuatu yang kita perkatakan itu akan seperti magnet menarik hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu yang positif, entah itu yang negatif ya. Kalau engkau selalu berpikir yang negatif, memperkatakan hal-hal yang negatif, maka yang negatif itulah yang terjadi di dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau selalu di dalam hatimu itu memikirkan hal-hal yang positif, memperkatakan hal-hal yang positif, membayangkan hal-hal yang positif ya, hal itulah yang akan menarik hal-hal yang positif terjadi di dalam hidupmu. Sama halnya waktu saya dulu ya, saya itu kepengen banget, saya kepengen deh ke properti gitu ya. Entah bagaimana ada aja jalannya ya. Saya itu ditarik kepada lingkungan orang-orang yang bekerja dalam hal properti ya. Kemudian saya ingat ya, waktu dulu itu saya mulai dari property agent ya. Saya itu bisa dipercayakan untuk jadi kepala sebuah property agent gitu, menangani, memanage sebuah property agent. Kemudian dari situ saya punya kehausan, kerinduan, kepengen jadi developer. Nggak mungkin, nggak ada duit, nggak ada modal ya. Nah itu tadi ya, luar biasanya cara Tuhan itu. Apapun yang kau inginkan. Jadi sekarang jangan halu. Sekarang kalau kau misalnya kepengen buka restoran atau kepengen apa gitu ya, mari sekarang saya tanya, halu itu apa ya? Halu itu kepengen sesuatu tetapi nggak ada sama sekali usahanya gitu ya. Bermimpi, mengatakan, berpikir, itu semua kerja Bapak Ibu dalam alam rohani, itu semua kerja. Ya kan? Kita harus bekerja. Bekerjanya caranya gimana? Berdoa itu kerja ya kan? Kita mengucapkan, itu kan pekerjaan juga, itu kan kerja juga. Bukan kosong. Di dalam hati kita itu udah ada isinya. Isinya apa? Isinya iman, percaya kita mau apa, mau jadi apa misalnya, mau seperti apa. Terus kita sudah mulai memperkatakannya. Terus mungkin kita mengupgrade skill kita. Kalau kita kepengen ke arah sana, kita upgrade skill kita yang ke arah sana. Misal ya, itu bagaimana kita meraih mimpi kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan hanya menginginkan sesuatu, tetapi ketika ditanya apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam benakmu, kosong gitu ya. Ya kalau apa yang ada di dalam pikiran, di dalam benakmu, di dalam imanmu, di dalam perkataanmu kosong, ya kosonglah gitu ya. Saya membaca, ingin kaya boleh ya Bu, kata Ibu Esther. Ya sekali lagi ya begini ya Bapak Ibu, sebetulnya kalau saya pribadi ya, tujuan lebih penting daripada keinginan untuk kaya ya. Untuk kaya, kalau kita ingin kaya itu untuk apa dulu? Kalau menurut saya itu lebih penting ya. Saya percaya berkat Tuhan itu sudah diberikan untuk setiap kita anak-anaknya. Yang lebih pertanyaan yang lebih penting, kita kepengen kaya untuk apa gitu. Itu yang lebih penting ya. Kalau Anda mengatakan saya kepengen kaya untuk menjadi berkat. Nah, kalau memang tujuan kita murni untuk menjadi berkat, mulailah dari sekarang. Jangan berpikir, nanti kalau saya sudah kaya baru saya jadi berkat. Itu namanya bohong gitu ya.
Saat sekarang dulu, waktu susah dulu, kita harus sudah mau menjadi berkat. Ya kan? Jangan nunggu udah kaya kita tidak akan pernah bisa memberi. Itu kalau beneran kita kaya ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita mengejar Allah, mengutamakan Allah ya, mencintai, maksud saya kecintaan kita itu ditaruh di mana gitu loh. Itu yang lebih penting ya Bu Esther kalau menurut saya. Bukan keinginan untuk menjadi kaya. Saya rasa sah-sah aja. Semua orang pengen diberkati. Semua orang ketika berusaha, ketika berdagang, pasti doanya apa? Diberkati berlimpah-limpah. Karena itu adalah isi hatinya Tuhan juga, ya kan? Itu adalah isi hatinya Tuhan juga. Tuhan Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib. Harga berkatmu itu sudah dibayar di atas kayu salib. Tetapi pertanyaan yang sangat penting, jangan sampai kita semua yang ada di sini jatuh ya. Kecintaan kita itu diletakkan di mana? Itu yang lebih penting. Kalau kecintaan kita letakkan kepada Tuhan, kepada kerajaannya, maka tidak akan dengan segan-segan kita memberi kepada kerajaan Allah. Kita ini gak akan segan-segan. Mungkin mikir takut ya, khawatir takut gak ada ya. Tetapi karena cinta kita kepada Tuhan, kita gak akan segan-segan. Tetapi perhatikan, kalau kecintaan kita kepada uang, itulah pintu gerbang Bapak Ibu, pintu gerbang untuk si jahat mencuri daripadamu, membunuh, bahkan membinasakan. Ya, saya melihat itu kalau si jahat sudah mencuri, membunuh, membinasakan, mereka itu bukan hanya membinasakan, mencuri masa depan orang tuanya, tetapi anak-anaknya juga. Kasihan sekali Bapak Ibu, kasihan sekali. Ya, saya kemarin tuh mendoakan orang, ya bukan orang di luar Tuhan, orang umat Tuhan kok. Umat Tuhan Bapak Ibu, pelayanan. Nah, tetapi pertanyaannya ya, kecintaanmu itu di mana? Kita bisa saja ngaku bahwa kita ini umat Tuhan. Kita beribadah ke gereja setiap hari Minggu, bukan? Tetapi pertanyaannya, kecintaanmu di mana? Kalau kecintaanmu itu cintakan dunia dan segala isinya, maka engkau akan menuai seperti orang dunia tuai, akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau kecintaanmu engkau taruh kepada yang kekal, kepada Tuhan, kepada kerajaannya, kepada sesama, percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin. Bahkan kebajikan dan kemurahannya otomatis ngejar-ngejar kita. Siapa di sini yang mau dikejar-kejar oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan? Siapa? Hayo, periksa hati kita. Apakah hati kita sudah benar? Apakah hati kita sudah selaras? Kalau hidupmu hanya untuk dirimu sendiri, kalau hidupmu hanya untuk keluargamu sendiri, ya siap-siap Bapak Ibu, siap-siap ya, engkau itu sedang memperhamba. Karena kau mentaati si jahat, bukan? Kalau kau mentaati keinginan dagingmu, keserakahan ya, pelit itu termasuk dalam penyembahan berhala Bapak Ibu. Pelit itu sama dengan ya saudara-saudarinya serakah dan penyembahan berhala. Nah, kalau engkau mentaati mereka, berarti engkau sedang secara tidak langsung sedang menyembah si jahat yang berkuasa atas hidupmu. Dan kalau si jahat berkuasa atas hidupmu, itu mengerikan ya. Entah engkau sudah percaya, belum percaya, entah engkau setiap minggu ke gereja, entah engkau setiap pagi ikut live streaming, tetapi kalau engkau belum bertobat, kalau hatimu itu masih mencintai uang, yang engkau akan tuai itu kebinasaan. Bapak Ibu, itu tertulis di kitab Galatia. Galatia itu apa?
Galatia itu perjanjian baru. Jangan lagi mikir, ya Bu Cindy, Ceciara, itu kan perjanjian lama. Sekarang kita hidup di perjanjian baru. Nggak ada lagi kutuk. Kata siapa? Nggak baca firman Tuhan dengan jelas itu. Di kitab Roma 8 jelas-jelas ya. Dalam versi New King James Version itu tidak ada lagi kutuk bagi mereka yang hidup dipimpin oleh roh. Jadi kalau masih dipimpin oleh keinginan daging, kutuknya masih jalan. Juga di Galatia 5, Bapak Ibu kan bisa belajar sendiri, itu dikatakan ya keinginan daging apa, keinginan roh apa, ya kan? Itu di Galatia 5. Kemudian di bawahnya itu dikatakan seperti ini, barang siapa yang masih hidup oke, kita buka ya. Sudah hampir jam 5, mau buka ayatnya atau bukan? Atau enggak maksud saya? Mau buka ayatnya atau enggak? Sudah mau jam 5, cepat banget ya waktu ya. Oke, kita bukalah. Ini yang masih berpikir bahwa sekali percaya Tuhan Yesus, selama-lamanya pasti masuk surga. Oke, percaya yang seperti apa dulu? Mohon maaf ya. Galatia 5 ya saya bacakan. Saya tidak akan bacakan semua ya, banyak karena sudah pukul 5. Oke, Galatia 5 ayat 21b ya. 21b aja saya bacakan. Terhadap semuanya itu maksudnya terhadap semua orang yang dipimpin oleh daging ya, keinginan daging. Keinginan daging itu seperti apa sih? Amarah, perpecahan, ya iri hati, kebencian, hawa nafsu, pornografi, ya seperti itulah pokoknya ya. Ayat yang 21b saya bacakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia perhatikan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong firman Tuhan. Kalau mau protes sama firman Tuhan ya, jangan protes sama saya. Yang saya bingung kenapa umat Kristen menentang sekali. Saya pernah membagikan ayat ini ya kepada salah satu orang saudari di gereja saya. Enggak begitu. Pokoknya percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Enggak boleh ngomong begitu. Saya ditegur seperti itu. Dalam hati saya yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong firman Tuhan. Saya sih lebih suka memperkatakan apa adanya daripada membohongi Bapak Ibu. Ya kan? Itu namanya membohongi kalau menurut saya. Membohongi diri kita sendiri ya, bahwa iya engkau tetap masih bisa hidup di dalam dosamu, tetapi engkau pasti masuk surga karena engkau ngaku percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus yang seperti apa Bapak Ibu? Masih ingat baptisan selam? Kenapa harus dibaptis? Dibaptis itu melambangkan simbol bahwa manusia lama kita itu sudah mati. Manusia yang baru sekarang kita harus mengenakan manusia baru. Itu simbol ya, simbol bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Nah, bukan berarti bahwa kita harus sempurna, nggak ada cacat. Siapa sih yang bisa begitu ya? Karena semua orang kita itu sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kita tidak akan mau terus-terusan hidup di dalam dosa. Maksudnya seperti itu. Karena kalau kita terus-menerus hidup di dalam dosa, kebinasaanlah yang akan kita tuai. Ya, kemarin itu saya mendoakan, kemarin gitu saya mendoakan orang yang sakit kanker ya. Ketika saya mendoakan itu Roh Kudus ngasih tahu, nih orang ini waktu dulunya dia itu completely sold himself to sin. Itu ya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa ya? Dia itu menghambakan dirinya sepenuhnya kepada dosa. Ya kenapa bisa orang ini sakit ini gitu ya Tuhan?
Roh Kudus itu suka ngasih tahu saya. Nah, Bapak Ibu, ya saya tidak mengatakan bahwa mohon maaf tadi ada verifikasi di TikTok. Ya sekali lagi mohon maaf, tidak semua orang yang sakit cancer itu karena itu ya. Jadi jangan menghakimi orang. Bapak Ibu jangan menghakimi orang ya. Jadi tidak semua orang yang sakit cancer itu karena itu. Tetapi waktu saya mendoakan orang itu, Roh Kudus ngasih tahu, waktu dia hidup itu dia suka begini, begini, begitu, begini, begitu. Jadi akhirnya saya nanya sama si orang itu, apakah dulu Anda suka begini, begitu, begini, begitu? Dia bilang, iya, iya, iya. Nah, itu kan yang ngasih tahu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, orang itu apakah bukan umat Tuhan? Orang itu umat Tuhan. Orang itu percaya Tuhan Yesus. Iya kan? Suka ke gereja, suka dengerin firman Tuhan di TikTok ya kan? Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan itu makanya jangan hanya ngambil sepotong. Kalau engkau ngambil sepotong dan tidak melakukannya lagi, itu tidak akan menyelamatkan Anda dan saya. Ya, marilah Bapak Ibu ya. Waktu itu Roh Kudus ngasih tahu saya, ya saya sempat down juga ya. Roh Kudus ngasih tahu saya, ya jiwanya sih, ya jiwanya diselamatkan. Kenapa? Karena ya dia sudah minta ampun sama Tuhan, sudah mengaku dosanya, sudah bertobat, jiwanya pasti Tuhan selamatkan ya. Ada kasih karunia Tuhan ya. Tetapi perhatikan apa yang dia tuai. Perhatikan apa yang dia tuai, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi jangan main-main dengan hidupmu. Jangan main-main dengan dosa. Ya, jangan main-main, Bapak Ibu. Kemarin saya menonton salah satu kesaksian ya. Tetapi karena sudah pukul 5 saya tidak akan lanjutkan. Nanti kapan-kapan saya ceritakan ya kesaksian. Saya melihat dengan mata kepala sendiri seseorang yang menyaksikan bagaimana hidupnya tadinya menghamba kepada roh-roh jahat ya. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri ya. Andai Bapak Ibu bisa nonton sendiri ya kesaksian si cewek ini. Ya oleh karena apa? Dosa sekali lagi. Dia menghamba sampai orang itu dikuasai oleh billions of legions of demons. Maksudnya billions itu miliaran. Ketika ditanya ada berapa di dalam kau, seluruh all hell, maksudnya seluruh neraka ada di saya. Jadi orang itu jadi portal untuk roh jahat masuk ke dunia untuk menyebar ke seluruh manusia ya. Dan pintunya apa? Sekali lagi, pintunya itu dosa, Bapak Ibu. Makanya ya siapapun Anda saat ini, mungkin Anda sudah berpikir, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Oke, bahas cara menambah iman juga belum? Iya, saya nggak tahu kenapa bisa sampai ke sini ya ceritanya. Ya sudah, nanti kita lanjutkan besok. Belum itu kan, belum bosen kan? Bapak Ibu, saya kasih pilihan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu suka nggak sih dengan cara saya membagikan firman itu nyambung terus ya? Ini kan iman itu masih membahas tentang hukum-hukum rohani apa yang kita harus ketahui supaya doa peperangan kita itu powerful ya. Apakah Bapak Ibu suka dengan cara gaya saya maksud saya membagikan firman yang nyambung terus gitu ya? Ataukah suka, oh ya sudah kalau suka ya, ataukah sukanya ya sepotong-sepotong gitu ya? Ya oke ya kalau gitu ya, karena saya kepengen Bapak Ibu tuh pahamnya itu jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu ya apa ya, saya kepengen Bapak Ibu tuh benar-benar paham banget, bisa melakukan sehingga Bapak Ibu itu bisa mengalami kemenangan terobosan,
Bukan hanya saja saya gitu yang suka dapat mukjizat, atau Bu Esther ya yang mendapatkan pemulihan 3 kali lipat gitu ya dalam hal ekonomi, atau siapa di sini ada orangnya yang dapat 10 kali lipat kalau saya hitung-hitung ya. Tetapi orangnya mungkin lagi nggak ada sekarang ya. Rajin setiap hari ikut live ini ya. Ya bukan hanya saja orang-orang itu atau Ibu Eli ya yang dapat terobosan itu ya. Bukan hanya saja mereka, tetapi semua yang ada di sini ya. Engkau semua mendapatkan kemenanganmu, terobosanmu. Sekali lagi ketika engkau mau mempraktekkan firman Tuhan. Oke, saya tutup sampai di sini ya, udah kelamaan. Roh Kudus, terima kasih engkau yang sudah membagikan firman-Mu, engkau yang sudah mengajar. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu mohon ya Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, membangunkan iman kami ya Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk mempraktekkan iman kami, sehingga sungguh setiap kami yang ada di sini tidak terkecuali, setiap kami akan mendapatkan terobosan kami, kemenangan kami, karena Engkau sudah memberikan semua kemenangan itu bagi kami di atas kayu salib. Semua harga daripada berkat kami, kesembuhan kami, sudah Engkau bayar lunas di atas kayu salib. Saat ini kami mau belajar, Roh Kudus, mampukan kami untuk menyelaraskan hati kami, iman kami, kepercayaan kami, perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami dengan firman-Mu, sehingga sungguh kami akan berjalan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, saat ini saya akan berdoa, doa berkat. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan ya. Sebentar kita berdoa. Bapa di surga, curahkanlah berkat-berkat-Mu pagi hari ini kepada anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Diberkatilah Engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, toko-tokomu, diberkati Tuhan. Sawah ladangmu, pabrik-pabrikmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula kami, anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub. Segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam kebenaran, segala sesuatu yang kami tabur menurut hikmat Allah, segala sesuatu yang kami usahakan dipimpin oleh hikmat-Mu, kami juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi sesuai dengan iman-Mu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekarang yang lagi sakit, ya taruh tanganmu di dada atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit sebagai respon bahwa engkau mau didoakan dan engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Roh Kudus, terima kasih engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mengundang engkau untuk melawat setiap umat-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Lawatlah mereka ya Tuhan, lawatlah satu persatu. Saat ini kuasa Tuhan mengalir, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk nenek moyang, belenggu santet, kutuk dukun sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, belenggu sihir hancur, patah atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang ke
kesembuhan terjadi. Apapun sakit penyakitmu mungkin saya tidak sebutkan, tetapi percaya, terima dengan iman, karena saya nggak sendirian Bapak Ibu. Kalau saya sendirian saya nggak bisa apa-apa ya, tetapi ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada Roh Kudus, bahkan ada malaikat-malaikatnya sekarang, ada malaikat-malaikat kesembuhan. Terima kasih Bapak di surga, Kau sedang mengirimkan malaikat-malaikat kesembuhan di tengah-tengah kami hadir saat ini, menjamah setiap tubuh kami yang sakit saat ini. Jadilah bebas, kesembuhan mengalir ya. Yang sakit perut sekarang perutmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yang sakit kepala sekarang sakit kepalamu sembuh, dijamah oleh Tuhan. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, sakit di kepalamu sudah sembuh. Yang sakit di persendian, di lutut, di sendi-sendi, di tulang-tulang, sekarang kuasa Tuhan mengalir, jadilah kau bebas, kesembuhan mengalir sekarang. Mulai gerakan tanganmu, gerakan kakimu ya, dengan iman kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kesaksiannya Ibu Roberta, sakit kakiku sudah sembuh, puji Tuhan ya. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, kalau yang sudah disembuhkan atau yang sudah disembuhkan setengah gitu ya, boleh Bapak Ibu tulis di komentar. Saya akan undang naik ke atas, saya akan doakan lagi ya. Engkau bisa menyaksikan jamahan Tuhan dan saya bisa doakan kembali. Kalau yang nggak ngerasa apa-apa, biasanya itu ada yang harus di counseling ya. Biasanya ya, kenapa bisa nggak merasakan kuasa Tuhan atau nggak sembuh atau apa, biasanya itu ada yang harus dibereskan, entah itu hatinya belum mengampuni, entah itu ada dosa yang belum dibereskan ya, entah itu ya ada jimat yang belum dibuang, biasanya itu kalau yang menghalangi kuasa Tuhan. Tetapi ya Kakak Ria Dadi ya, Kakak Ria Dadi yang kemarin saya doakan ya, mohon maaf saya kemarin doakan banyak orang jadi lupa siapa aja. Ya puji Tuhan, Kakak Ria kemarin sudah dilepaskan, sudah ada 1 jam ya kan Kakak Ria ya kan, dilepaskan dari kuasa jahat. Ya puji Tuhan, Cicerahang saya sembuh. Ya Kakak Ria rajin mengikuti live seperti ini setiap hari, ada urapan Tuhan. Saya lepaskan urapan Tuhan atas Kakak Maria. Sekarang diurapi Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini membebaskan kau, menyembuhkan kau, memulihkan kau dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Itu ya puji Tuhan ya. Panas itu juga bisa kuasa Tuhan ya, Kakak Maria. Kuasa Tuhan sekarang mengalir. Puji Tuhan, kalau sudah sembuh, kuasa Tuhan itu bisa seperti kayak aliran listrik, bisa seperti kayak angin yang berhembus, bisa seperti rasa panas gitu ya. Manifestasinya kuasa Tuhan berbeda-beda. Tulang belakangku yang dulu didoakan sembuh, puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Ibu Nining. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ya, Ibu Potrin, terima kasih kesaksiannya, kaki kananku sembuh, puji Tuhan ya. Haleluya, tulang belakang kiri sembuh. Terima kasih Kakak Kristina untuk kesaksiannya. Oke, yang mau menyaksikan ya, yang mau didoakan lagi boleh ya, saya undang naik ke atas. Bapak Ibu boleh. Semalam muntahkan semua yang hitam, puji Tuhan ya. Kakak Maria ini ya luar biasa ya. Kuasa Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik ya, sudah melepaskan Kakak Maria dari kuasa-kuasa jahat. Ya puji Tuhan. Ya.
Oke, saya undang naik ke atas deh ya ke kamarnya, boleh kah? Atau lagi di dalam ya? Ya sudah. Oke, kemarin soalnya saya doakan kakak Ria harus cari tempat dulu keluar. Oke, yang mau menyaksikan boleh. Kakak Christina, apakah mau diundang naik ke atas? Coba ya. Siapa yang mau diundang naik ke atas boleh. Kakak Christina, saya undang naik ke atas ya. Boleh. Nah, ada di sini. Shalom Kakak Christina, salam kenal. Shalom Kak Christina. Shalom, Ya, selamat pagi Bu Tiara, Bu Esther. ya, puji Tuhan. Kakak Nah, Tuhan Christina, Yesus berkati. ya, apa yang Kakak Christina alami tulang belakangnya gimana? Ini tulang belakang saya ini sebenarnya sudah 2 minggu, 3 minggu mungkin ya. Sakit tulang belakangnya, terus kayaknya dari ketiak, itu kayak gerenjal-gerenjal gitu dari ketiak tembus ke belakang. Nah, selama ini tuh kemarin ikutin live-nya Bu Tiara ini kan saya baru rutin, kayaknya baru beberapa hari ini. Ya. Mungkin 4-5 kali ya ada ya. Hmm, Ya, ya, itu puji Tuhan. makin pulih dan hari ini rasanya yang tusuk apa pegal-pegal di belakang itu yang selalu apa namanya tiap hari itu dia kayak timbul tenggelam kan. Mm-mm. Nah, sekarang udah mendingan, udah Oh, pulih lah, udah nggak ada rasa apa-apa lagi. Biasanya kan gini tangan gini itu sakit banget. oh, puji Ya, Tuhan ya. puji Wah, itu Tuhan. yang Tuhan menyembuhkan Yesus Tuhan luar Yesus biasa. karena imannya Ibu Christina. Puji Tuhan, Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, Ya, terima kasih banget kesaksiannya ya, Ibu Christina. Saya izinkan saya berdoa ya buat Ibu. Ibu bisa ya, buka kameranya? Coba ya. coba ya. Iya, saya sudah undang sih ya. Oh, Hmm, udah bisa lihat belum, Bu? belum. Oh, gimana bisa? Bukanya Belum. di mana ya? Saya sebentar Maaf ini. sedia undang ya. Ada gambar kamera yang disilang, Ibu pencet tombol itu. Oh, yang di sini. Adakah? Hmm, bentar ya, Bu. Ya, nggak Yang apa-apa. di sila. Yang di apa namanya? Dicoret gitu. Ada gambar Ya, kamera yang dicoret. udah. Eh, Udah. belum juga ya. Apa karena Iya. belum 300 ya? Tapi seharusnya sudah bisa sih Ibu. Pengikutnya udah 200-an lebih. Harusnya bisa, Iya. tetapi nggak apa-apa. Ibu ada di kota mana? Saya di Jakarta, di Bintaro. Oh, iya, iya. Ibu, Sebenarnya, Hah? sebenarnya Ibu ada mau minta didoakan ini. Saya kan di kerjaan nih lagi ngerawat lansia. Mm-mm. Iya. Iya. Mau minta minta didoakan, minta doakan kalau ada waktu. Tapi sekarang kayaknya pasien saya tidur. Bapak Oh, ketiduran tadi. Sempat ikut juga, oh, cuman udah ketiduran. oh. Ya Iya, sudah, nggak apa-apa. Puji Tuhan, Ibu Kristina. Sekarang saya berdoa buat Ibu iya. Kristina ya. Baik, Bu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Kristina, untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan. Ibu, mohon maaf saya merasa Ibu Kristina itu banyak menyimpan eh, penderitaan gitu ya, air mata. Apakah betul itu? Itu yang saya rasakan ya, pergumulan, betul? Betul, Bu. Iya. Ya, em, ya saya bisa merasakan ya apa yang menjadi air matanya Ibu Christina. Roh Kudus, Engkau yang terlebih tahu segala pergumulannya, segala sakit hatinya. Sekarang hambamu berdoa, biarlah Roh Kudus Engkau jamah hatinya saat ini, cabut semua kesusahan, semua
penderitaannya sekarang digantikan dengan roh sukacita, roh damai sejahtera turun atas Ibu Christina. Ya, Amin. apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan terlebih tahu, Tuhan yang sangat mengasihi Ibu. Ya, Ibu, mohon maaf, saya merasakan ada pergumulan keuangan juga, betul? Iya betul. Untuk Ya, utang ya, utang. ya. Saya kan sekarang kerjanya kan di Jakarta karena saya Ya. harus jauh dari suami sama anak. Sekarang puji Tuhan sih suami sama anak di rumah di Kupang, eh, mereka baik-baik. Cuma ada masalah kesehatan juga di suami. Anak juga baru pulih dari sakit. Lalu Oh, suami itu eh, dia sakit udah lama tapi sebenarnya sudah pulih, cuma kadang-kadang masih kambuh. Mungkin karena hmm, dia juga paksa juga sih untuk kayak bantuin saya juga kayak jualan gitu, Bu. oh. Kadang dia Suruh ikut maksa. live doa saya, Bu. Suruh ikut live doa saya. Iya, kalau kalau di jam-jamnya Ibu biasanya dia jam 3 jam 4 itu dia udah jalan ke pasar. Ya, ikut ikut siaran ulang saya ada, Ibu. Lihat di Oh, itu profil gimana? TikTok saya. Di profil TikTok saya ada link untuk siaran ulang. Oh, Eh, baik. ya, nanti ke situ. Oke, saya berdoa sekarang ya. Iya. Em, Sama Ibu maaf sama ini minta bantu doa untuk kasus saya di Singapura kan sebenarnya sudah selesai. Waktu itu saya kecelakaan, saya kerja di sana dari 2022. Sekarang ini putusannya sudah selesai. Cuman ini lagi eh, pengacaranya lagi urus untuk pembayaran itu kayaknya agak susah apa gimana? Nggak tahu juga ya. hmm, Udah nggak ada kabarnya lagi. Jadi saya hanya bilang ya kalau Tuhan mau kasih, pasti Tuhan kasih. Jadi saya hanya berserah aja untuk saat ini. oke, ya, Ibu Christina belajar praktekkan firman ya. Belajar Ya, memperkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi. baik Ibu. Ya, percaya firman Tuhan ini tidak pernah gagal, tidak pernah gagal ya. Amin, Uh, amin. Mulai praktekkan iman. Oke, Amin. saya akan berdoa untuk Ibu Christina. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Christina dan suami dan anak, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk langit tembaga, Amin. kutuk sakit penyakit, kutuk Amin. dosa sudah hancur, sudah patah atas Ibu Christina. Kutuk penyembahan uang sudah hancur, sudah patah atas Ibu Christina dan suami dan anak dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk yang menghalangi berkatmu, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah membuka pintu berkat bagi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar daripada Tuhan, ada kemenangan, ada terobosan bagi Ibu Christina dalam keuangan, ada terobosan keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman Ibu Christina, ada Amin. terobosan keuangan untuk Ibu Christina dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi, dan untuk masalahnya yang di Singapura, darah Yesus buka jalan sehingga orang itu bisa bertindak untuk in your favor. In Ya, your favor bahasa Indonesianya apa ya? Untuk ya in your favor dalam nama Tuhan Yesus terjadi tergenapi dalam hidupmu. Amin amin. Ibu amin. mulai praktekkan firman, perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi. Ya, Baik, perkatakan terus. Itu baik Ibu. kau akan melihat terobosan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan. Percaya Amin. dan rajin ikut live doa. Maksud saya bukan Ya, supaya yang nonton banyak, bukan. ya Maksud saya benar. supaya ibu dibangun imannya, dan ketika Supaya saya lebih berdoa dibangun. itu ada Benar. urapan kuasa Tuhan. Itu yang Amin. akan menolong ibu untuk supaya kuat ya. Ya, Amin. karena saya juga nggak bisa nguatin ibu, yang bisa nguatin Ya, adalah Roh Kudus, ya ya, kan? ya. Ya, oke kalau gitu Ya, terima Ibu. kasih Kakak Terima Kristi. kasih, Bu. Terima kasih, Bu Tiara. Tuhan berkati. Sama. Ya.
Ya, puji Tuhan ya. Oke, siapa lagi yang mau menyaksikan? Kalau enggak kita naikkan pujian. Hari Minggu ya sekarang, hari ibadah. Kita naikkan satu pujian ya. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman. Mari kita naikkan pujian ini ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Ibu Hana Suparti, nanti saya undang naik ke atas ya untuk bersaksi ya. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya membaca kesaksiannya Ibu Hana Suparti. Shalom, saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Saya sudah bisa jalan tanpa bantuan. Mohon doanya terus. Ibu Hana, maukah saya undang untuk naik ke atas untuk bersaksi? Oh ya, belum doa air ya. Terima kasih Bu Yuspin sudah mengingatkan kita doa air dulu ya.
baru nanti kita oke. Bapak Ibu, ada air ataupun minyak yang mau didoakan, boleh pegang seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini adalah air minum dan minyak biasa, namun saat ini kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga air dan minyak ini akan melakukan tanda-tanda yang ajaib, pekerjaan yang besar, menghancurkan, mematahkan kuasa-kuasa musuh. Setan-setan akan lari, kesembuhan akan terjadi, ada berkat Tuhan, ada mukjizat Tuhan, ada terobosan, ada kemenangan lewat air dan minyak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Bapak Ibu bisa pakai minyak ini, bisa dioleskan, bisa minum air ini dengan iman. Sekali lagi, ya Ibu Hana Suparti, maukah menyaksikan kesaksiannya ya? Tadi saya baca komentarnya, sudah bisa jalan sendiri ya, puji Tuhan ya, tanpa bantuan. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan Yesus kita dahsyat. Coba Ibu Hana silahkan naik ke atas. Caranya gimana? Caranya, nah, saya sudah undang naik ke atas. Ibu Hana, monggo silahkan Ibu Hana Suparti. Boleh dong kesaksiannya ya, untuk memuliakan nama Tuhan dan membangun iman ya. Sekali lagi kita kan topiknya tentang iman, membangun iman. Semua Bapak Ibu yang ada di sini ya, Shalom Ibu Potrin, Kakak Andi, selamat bergabung, Kakak Feme, Lita, Ibu Linda, tadi ada Meliana ya, ada di sini, ada Ibu Eli, Ibu Erni juga mau bersaksi Bu. Ibu Erni yang mana ya, coba ya, Ibu Erni, coba saya cari, Ibu Erni, coba saya cari ya. Ibu Erni yang mana ya? Erni Serha bukan? Erni yang ini bukan? Oke, silahkan monggo Ibu Erni, saya sudah undang naik ke atas. Oh iya, terima kasih Bu Eli ya. Sudah saya undang naik ke atas, mungkin signalnya kurang bagus kali ya. Ya, Tuhan Yesus kita dahsyat, luar biasa. Firman-Nya ya dan amin. Ibu Erni dan Ibu Hana sudah saya undang. Mungkin internetnya kurang bagus kali ya, jadi nggak bisa naik ke atas. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau gitu nggak apa-apa, kita lanjut besok ya, Ibu Hana mau ke gereja. Oke, besok aja ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu. Saya nggak akan berlama-lama lagi ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih juga Bu Esther ya. Terima kasih untuk doa-doanya. Terima kasih untuk Bu Eli. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Maaf sinyal. Iya nggak apa-apa, besok aja ya Ibu Eni. Kita mendengarkan kesaksiannya besok. Terima kasih semuanya. Ya Kakak Maria boleh juga ya besok-besok menyaksikan pelepasannya dan kesembuhannya. Oke, kalau gitu shalom, sampai jumpa besok pagi dan selamat beribadah di gereja masing-masing.